Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zahra Maharani dari kelas 10 AKL 2 absen 23. Saya akan mempresentasikan tentang industri jasa keuangan dan otoritas jasa keuangan. Di sini saya akan membahas industri jasa keuangan terlebih dahulu. Materi yang pertama adalah pengertian sektor industri jasa. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk menambahkan keuntungan. Sedangkan pengertian jasa dalam buku Principle of Marketing adalah segala aktivitas dan berbagai kegiatan atau manfaat yang ditawarkan untuk dijual oleh suatu pihak pada pihak lain yang secara esensial jasa ini tidak berwujud dan tidak menghasilkan perpindahan kepemilikan atas apapun. Sektor industri jasa dikenal juga dengan nama sektor ekonomi tersier. Nah, sektor ekonomi tersier ini adalah salah satu dari 3 jenis sektor industri. 3 sektor industri. Yang pertama ada industri primer, industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan atau tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya pertambangan dan perkebunan. Yang kedua ada industri sekunder, industri yang mengelola bahan mentah menjadi barang jadi atau disebut juga dengan manufaktur. Contohnya industri garmen, mebel, dan industri motor. Yang terakhir ada industri tersier, industri yang produksinya berupa jasa, memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian bangsa, contohnya perbankan, salon, bengkel, hotel, dan pendidikan. Selanjutnya pengertian sektor industri jasa keuangan. Menurut DFID, sektor industri jasa keuangan adalah seluruh perusahaan besar atau kecil, lembaga formal dan informal di dalam perekonomian yang memberikan pelayanan keuangan kepada konsumen, para pelaku, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Fungsi utamanya adalah sebagai lembaga perantara keuangan. Menurut DFID, lembaga perantara keuangan memiliki 5 fungsi dasar. Yang pertama, memobilisasi resiko. Yang kedua, mengelola resiko. Yang ketiga, memperoleh informasi tentang peluang investasi. Yang keempat, memonitor, manajer, dan mengarahkan kontrol bagi perusahaan. Yang terakhir, memperlancar transaksi dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Selanjutnya, ciri-ciri entitas dalam sektor industri jasa keuangan. Entitas adalah suatu unit atau kesatuan akuntansi dengan aktivitas atau kegiatan ekonomi dari unit tersebut sebagai fokusnya. Ciri-ciri entitas dalam sektor industri jasa keuangan adalah tidak memproduksi suatu barang, tidak memiliki persediaan bahan baku, aktivitasnya lebih ke arah investasi, mayoritas pengeluaran untuk membayar pegawai, memiliki sumber permodalan yang sebagian besar berasal dari modal sendiri atau investasi dengan bunga yang rendah. Yang terakhir adalah aset dalam neraca hanya terdiri dari atas piutang, kas, dan aset tetap. Untuk materi kedua, saya akan membahas otoritas jasa keuangan. Pertama, tujuan OJK. OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi dalam keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, maupun sektor jasa keuangan non-bank. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Terus mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan. Yang terakhir, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya, wewenang OJK. Wewenang OJK ini dalam pengaturan lembaga keuangan meliputi: yang pertama, menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Yang kedua, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang kelima, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Yang keenam, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang ketujuh, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola strukturer pada lembaga jasa keuangan.
Yang ke-8, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengolah, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Yang terakhir, menetapkan peraturan mengenal tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya, wewenang OJK dalam pengawasan lembaga keuangan meliputi yang pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Yang ketiga, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang keempat, memberikan perintah tertulis kepada lembaga keuangan dan atau pihak tertentu jasa. Yang kelima, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang keenam, memberikan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorang, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan, pembubaran penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya, Dewan Komisioner OJK. Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial, yang beranggotakan 9 orang anggota yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Susunan Dewan Komisioner terdiri atas A. Seorang ketua merangkap anggota, B. Seorang wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota, seorang kepala eksekutif pengawas perbankanan, C. Seorang kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota, D. Seorang kepala eksekutif pengawas pasar modal menangkap anggota, Seorang kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota, F. Seorang ketua dewan audit merangkap anggota, G. Seorang anggota yang membidang edukasi dan perlindungan konsumen, H. Seorang anggota ex officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, I. Seorang anggota ex officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan penjabar setingkat eselon I Kementerian Keuangan. Selanjutnya, prinsip tata kelola OJK. OJK dibentuk dengan dilandasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan benar, yang terdiri dari 5 prinsip sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan informasi, yaitu keterbukaan untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu adanya kejelasan fungsi, struktur sistem, hak dan kewajiban, serta wewenang dari elemen yang ada. C. Pertanggungjawaban, yaitu kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, antara lain masalah pembayaran pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, dan perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat, dan sebagainya. D. Kemandirian, yaitu masyarakat agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan atau intervensi dari pihak manapun maupun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. E. Keselarasan atau kewajaran, yaitu menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak shareholders dan stakeholders sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada asas OJK. OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas sebagai berikut. Yang pertama, asas independensi, yaitu independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, asas kepastian hukum, yaitu mengutamakan landasan para
peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK. Yang ketiga, asas kepentingan umum, yaitu membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, asas keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan pelindungan atas hak pribadi dan golongan serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, asas profesionalitas, yaitu mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK dengan tetapi berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih ada kata-kata yang kurang jelas atau masih salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.